Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Debbie Octaviani Ananda, NIM 1900555. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Ya, kita mulai. Nah, yang pertama kita bakal masuk kepada pengertian administrasi peserta didik. Apa sih pengertiannya? Administrasi peserta didik merupakan suatu proses pengajaran terhadap peserta didik yang mana pengaturan tersebut tidak hanya mencakup kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas lagi. Peserta didik mengelola dari penerimaan peserta didik tersebut sampai kelulusan peserta didik tersebut. Administrasi peserta didik mengelola dari proses penerimaan sampai proses kelulusan dari peserta didik tersebut. Artinya, proses pengurusan serta layanan dalam hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan dan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan peserta didik tersebut menamatkan pendidikannya. Nah, selain pengertian, administrasi juga memiliki proses perencanaan berupa kegiatan. Nah, mau tahu prosesnya apa aja? Nah, yang pertama itu kegiatannya ada satu, menganalisis kebutuhan. Adanya analisis yang rasional yang ditetapkan oleh lembaga satuan pendidikan, dan ada juga hitungan matematisnya. Hal itu guna agar peserta didik tersebut dapat merasakan pelayanan yang sama seperti itu. Karena kemampuan dari penerimaan lembaga adalah kapasitas kesiapan sarana dan prasarana, kemampuan perbandingan jumlah pendidik dengan jumlah peserta didik yang telah diterima. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses pencarian, memilih, menentukan, dan menarik calon peserta didik, yang mana peserta didik itu harus mempunyai kemampuan harus mempunyai kemampuan sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan untuk direkrut. Yang ketiga, ada meningkatkan mutu layanan. Hal ini merupakan standar bagi sekolah atau perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan karakteristik dari peserta didik tersebut. Ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu ada pembentukan tim. Tim ini bertugas dalam penerimaan calon siswa baru. Dan juga tim ini berisi orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Contohnya pewawancara itu dia ditempatkan pada bidangnya masing-masing, ahli dalam bidangnya masing-masing gitu. Yang kedua ada penyesuaian prosedur, dan yang ketiga ada pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan atau mekanisme yang harus dilalui oleh peserta didik tersebut. Dan yang terakhir ada proses penerimaan berkas. Nah, setelah tahapan kita masuk ke dalam prinsip rekrutmen. Yang pertama itu harus objektif. Artinya, pemenuhan atau kelengkapan syarat menjadi nilai penting dalam prinsip ini. Intinya, menilai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, tingkat transparan harus jelas. Harus adanya tanggung jawab dan tidak diskriminatif. Namun, sebenarnya tingkat diskriminatif sangat tinggi dalam proses atau prinsip rekrutmen. Setelah membahas prinsip, kita akan masuk kepada kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari zonasi. Nah, kelebihan dari zonasi itu ada jelas memberikan keadilan dan akses terhadap pendidikan dari seluruh lapisan masyarakat.
Dan kelebihan zonasi juga mempercepat pemerataan. Kemudian hal ini memberikan kepada masyarakat lapisan bawah yang sulit mendapat pendidikan di sekolah dengan kualitas yang bagus atau akreditasi gimana ya, atau dengan kualitas yang memadai gitu. Nah, setelah kelebihan kita masuk kepada kekurangan zonasi. Nah, apa sih kekurangannya? Itu yang pertama, adanya sekolah dengan pendaftar atau peminat yang banyak dan juga ada pendaftar atau peminat yang sedikit. Nah, dari situ dilakukan pembagian, namun pembagian tersebut tidak semudah yang dipikirkan karena sekolah rata-rata dengan pendaftar yang tinggi dan sekolah yang diminati oleh peserta didik yang mana jumlahnya itu sangat sedikit, mungkin dikarenakan sekolah tersebut atau dari daerah dari pemukiman pedalaman yang sulit dijangkau. Yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana seseorang ini memanfaatkan sistem pendidikan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Memang niatnya baik, cuman caranya aja yang salah gitu. Nah, untuk itu pemerintah diharapkan agar masyarakat kelas bawah itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.